warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibu bapak yang kami hormati, azamnya itu hadir tidak terlambat. Sudah pakai motor yang bisa ngebut tapi ternyata masih terlambat. Kalau pengajian pada subuh di masjid kita ini hari Sabtu, di masjid tempat kami itu yang pengajian jamaah subuh langsung ngaji itu di hari Ahad. Dan mau pulang duluan itu gak enak karena nasinya belum dibagi. Tapi tetap akhirnya harus pulang duluan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, ini sebenarnya hari-hari akhir di tahun Hijriah 1446. Kita akan memasuki tahun baru lagi, dan fenomena tahun baru ini atau akhir tahun menuju tahun baru, suasana global sedang ditandai perangnya kalau kita nyebutnya olah nakalnya Israel yang habis melakukan pembantaian genosida, kemudian menyebarkan serangannya sampai ke Iran. Dan tentu secara peta global memang mempengaruhi, bahkan beberapa orang yang sudah merencanakan penerbangan ke berbagai tempat yang melalui daerah itu ada yang membatalkan atau mereschedule. Bahkan jamaah haji Indonesia beberapa hari yang lalu diisukan ada bom sehingga harus turun di Medan. Jadi diisukan setelah lewati India ada informasi di kloter penerbangan Saudi, maksud kami adalah Saudi Airlines ya. Kita sekarang kan pakai 3 maskapai ya. Garuda, Saudi, satunya lagi Lion. Nah, yang dari pesawat Saudi itu diisukan ada bom sesuai dengan protap. Maka ketika ada isu seperti itu, di mana ada pendaratan terbaik dilakukan pendaratan. Setelah di sweeping, alhamdulillah tidak ada. Nah, kita ini suasana akhir tahun dan kita akan memasuki tahun 1447 Hijriah. Semoga bagi kita perubahan waktu ini tetap disadari sebagai sebuah proses yang kita ini harus menuju posisi yang lebih baik. Hari ini kita bersyukur karena memulai pagi dengan amal soleh. Dimulai sejak bangun dengan syukur, sehingga ketika bangun itu dimulai dengan syukur, hidupnya itu tidak dimulai dengan bersyukur. Karena ada yang bangun itu dimulainya, nah sing larani ngoten bersyukur ning karo bersyukur. Kenapa? Karena pengennya bangun 3:30, ternyata bangunnya sudah 4:30. Jadi akhirnya tahajudnya masih bisa tapi tidak nikmat itu. Adanya sekarang jam berapa Bapak Ibu? 5. Ya toh, jadi tinggal 5 menit itu sudah nggak nikmat.
Tapi ketika bangunnya itu masih panjang, kita masih bisa bersyukur terus melanjutkan aktivitas itu tanpa ngresulo. Tapi ada juga ibu-ibu yang bangunnya lebih awal, jadi 12:30 sudah bangun padahal ijek ngantuk. Nah, dan akhirnya yang seperti ini biasanya ke rumah sakit ngeluh angel tidur. Nah, usia 60 ke atas itu punya fenomena insomnia, kita nyebutnya insomnia late onset, jadi datangnya itu terlambat. Kalau umumnya orang itu susah memulai tidur, tapi pada orang tua itu seringnya memulai tidurnya gampang, tapi begitu ngelilir mau tidur lagi itu susah. Ya karena memang faktor usia. Ada ibu yang pernah mengalami seperti ini? Kalau yang susah memulai tidur biasanya karena apa? Mikir utang. Jadi mikir utang. Sebetulnya tuntunan Islam kalau punya utang itu bukan dipikir, tapi dilunasi. Karena hanya dipikir berarti tidak sesuai tuntunan Islam. Kalau udah dilunasi mesti bisa tidur. Tapi karena hanya dipikir maka nggak bisa. Nah, pernah kami mendapatkan pasien itu keluhannya begitu, kok tidur belum sampai mendekati subuh bangun susah lagi tidur. Akhirnya biar nggak gersulo terus, akhirnya kita jawabnya begini, kira-kira ibu mungkin ini Gusti Allah ngersaki kita memiliki malam lebih panjang, sehingga kita bisa tadarus, bisa zikir, bisa apapun di malam itu. Dulu itu belum zaman medsos. Nah, ketika kemudian ya sudahlah ini dianggap sebagai cara Allah menyadarkan kita untuk bisa memiliki malam yang lebih panjang, akhirnya tidak mengeluh lagi. Kalau sekarang semakin tidak mengeluh, kenapa? Karena kalaupun kita bangun, mau tadarus bisa, mau tahajud bisa, mau ngaji di YouTube juga bisa. Malah anak-anak kita itu kan nggak mau tidur karena kalau malam sinyalnya bagus. Dan karena bermasalah maka Profesor Abdul Mufti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah kan menambahkan tidur cepat itu sebagai 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Kalau 7 kebiasaan anak Indonesia hebat menurut Pak Menteri Meniko kan sebetulnya 1 itu bangun pagi. Ini karena prihatin anak Indonesia niku do telatangi. Habis telatangi terus do mboten salat subuh. Maka coba Bapak Ibu, kan di tuntunan Islam dibahasakan umum, anak hebat Indonesia 1 bangun pagi, terus 2 tertib beribadah. Niku maksudnya kon subuh. Tapi kan nggak mungkin aturan negara itu hanya bunyinya harus dimaknai semua. Maka kemudian tertib ibadah. Sebab ada pengalaman teman dosen di kampus Muslim, begitu di absen siapa yang sholat subuh tadi pagi itu nggak lebih dari separuh mahasiswa Muslim itu. Sing repot lagi subuh bangunnya jam berapa? 6:30. Kira-kira subuh apa boten? Untuk kita sudah terbit. Kalau sudah terbit berarti waktu subuhnya habis. Kalau waktu subuhnya habis berarti dia tidak subuh. Dan ini memprihatinkan. Maka baru bangun pagi ibadah, terus rajin olahraga, tertib belajar, makan bergizi. Nah, yang keenam itu adalah bermasyarakat. Maksudnya anak-anak kita itu tidak hanya main gadget terus, tapi diharapkan bermasyarakat. Niku nek maksudnya di kampung apa? Ke masjid lagi, ke TPA, ikut
pengajian anak-anak, jamaah di masjid, itu yang dimaknai bermasyarakat itu termasuk di situ. Sebab anak-anak kita itu kan merasa tidak harus keluar rumah karena sudah punya teman di. Coba nek mboten duwe kanca-kancane gur gadget, nek omahe kebakaran sing nulung pripun? Tak kirim banyu saka kene ya kan nggak bisa. Maka harus bermasyarakat, dan yang ditutup ke tempat tujuannya itu adalah tidur cepat biar tidak melek, karena Rasul itu kan kalau urusan selesai habis isya Rasul kan terus tidur, tapi bangunnya juga. Nah ini harapannya seperti itu. Kenapa kok termasuk dimasukkan tadi Bu, anak Indonesia hebat itu harus rajin berolahraga? Saestu sekarang ini kejadian berbagai macam penyakit, terutama dua yang kalau sebutan itu diabetes mellitus dan penyakit yang berhubungan dengan kardiovaskuler, jantung, stroke, itu kejadiannya lebih mudah diantaranya karena satu, anak-anak itu mager. Napa Bu? Mager napa jenenge? Malas gerak. Coba anak itu sekarang kalau diminta ibunya beli minyak ke warung tetangga, kinten-kinten pripun? Mesti le komentar, sebentar mah masih nanggung ini. Nanti nek disuruh lagi, nah belikan minyak ke warung sebelah, mama ini loh om baru PB kok. Tahu PB? Nah bahasa anak-anak itu kalau sedang duduk menikmati gadget ini kurang disebut PW, sedang posisi enak untuk menikmati gadget. Nah karena anak-anak kita itu aktivitas fisiknya kurang, terus konsumsi makannya banyak yang salah. Ini beruntung lagi snacknya pakai air mineral. Ini nek Malaysia ini nyebutnya air kosong, jadi bukan air putih. Nek wong Jawa nyebutnya apa? Banyu tawa. Wong Jawa ngertos banyu tawa. Liyane napa boleh? Banyu napa? Ada yang nyebut air tawar gitu ya. Napa tekne tawar nek wong Jawa niku ora nawar niku rak tawa-tawa kotor kan sama. Jadi anak sekarang konsumsi minuman berkalori tinggi niku luar biasa. Bahkan yang heboh sekarang gagal ginjal di usia muda karena anak-anak kita terjebak iklan minuman kalori tinggi, terus disebut sebagai minuman suplemen berkalori. Mau ujian SMA ben kuat terus minum banyak, apalagi bentuknya saset. Napa mereknya napa? Nah, sing niku akhirnya apa? Semalam ada yang minum langsung 2, mau sepak bola, buka botol air mineral terus dicelup ke tengeriku, dicampur, dan kadang 2 saset di dalam 1 botol itu. Bisa dibayangkan berapa yang masuk ke tubuh, akhirnya tubuh tidak bisa metabolisme dengan baik, sehingga banyak anak muda sudah gagal ginjal. Nah dari mana maksudnya makan bergizi tadi? Yang maksudnya adalah pengamalan kullu mirizkillahi halalan thayyiban, yang halal dan thayyib. Salah satu kriteria halal dan thayyib itu adalah makanan yang masuk itu memberi kemanfaatan bergizi. Nah ini kembali kepada tadi Bapak Ibu. Jadi ini kita mengakhiri beberapa hari lagi tahun 1446. Monggo kita berikhtiar untuk menutupnya dengan baik. Dulu kan kita pernah diingatkan, waktu itu kalau dibagi ya hanya 3. Masa lalu, yang kedua masa kini, yang ketiga masa datang. Pertanyaan pertama,
masa lalu masih bisa disentuh apa tidak? Saged napa boten? Peristiwa kemarin bisa dimodifikasi apa tidak? Tidak bisa. Itu peristiwa kemarin tidak bisa dimodifikasi. Bahkan ahli hikmah menyebut tempat yang paling jauh itu adalah masa lalu karena nggak bisa didatangi. Terus pertanyaan kedua, masa yang akan datang kita bisa memastikan apa yang terjadi apa tidak? Tidak. Jadi sebetulnya masa lalu tidak bisa kita apa-apakan. Masa yang akan datang tidak menjadi kuasa kita. Terus kekuasaan kita itu mana? Ya saat ini, di mana kita bisa menentukan apa yang akan saya kerjakan saat ini. Jadi kalau kita ini memiliki keputusan yang tepat, melakukan sesuatu di bawah kekuasaan kita ini, yang kita sebut sebagai saat ini, ya sebetulnya itulah yang kita miliki. Cobi karepe rak sesuk ajeng panen nangka. Sesuk wae. Iki sedina kas jebul didisiki codot gitu. Codote nganggo mobil gitu. Banyak jadi dan kalau dibahas berarti itu ya belum kuasa kita karena bukan rezeki kita. Yang menjadi kuasa kita ya sebetulnya saat ini. Maka Bapak Ibu, ketika peristiwa yang bisa kita kuasai itu hanyalah waktu saat ini, maka ya saat ini yang harus kita intervensi dengan sebaik-baiknya. Ketika kita memilih saat ini benar, ternyata Bapak Ibu, pilihan kita itu menentukan masa lalu kita jadi benar. Kok sakit Pak? Tapi Bu, ketika jam 5 tadi pilihan kita apa? Jamaah subuh. Betul kan? Tepat jam 5 tadi kita memilih jamaah subuh. Sekarang jam 5 itu sudah jadi masa lalu. Maka ketika kita memilih jam 5 tadi benar, sesungguhnya kita telah memilih masa lalu yang benar. Ketika jam 6:30 ini kita memilih hadir di majelis taklim, 6:30 ini 2 menit lagi jadi masa lalu. Maka kalau kita ingin menjadikan masa lalu kita lebih banyak baiknya, maka yang kita pilih adalah masa kini tidak boleh ada jeleknya. Karena ini yang menjadi penentu masa lalu kita. Terus apakah masa kini yang baik itu akan menjadi penentu masa depan kita? Kalau orang nyebut masa lalu kita itu tidak menentukan masa depan kita. Yang menentukan masa depan kita adalah pilihan kita saat ini. Karena janji Allah pripun, kok apa betul kalau saat ini kita memilih yang baik, masa depannya akan jadi baik. Karena janji Allah, in ahsantum, jika kamu memilih kebaikan, ahsantum li anfusikum, Allah akan membalas kebaikan itu. Contohnya ini, saat ini kalau contohnya rakyat, saya besok mau ujian. Tahu saya besok mau ujian, maka saya mempersiapkan saat ini dengan belajar. Itu namanya pilihan tepat bahwa yang saya lakukan saat ini menjadi penentu masa depan. Nah, masa depan bagi kita dalam agama Islam itu harus dipandang masa depan itu sampai akhirat, bukan hanya minggu depan atau besok. Jadi yang kita pilih saat ini sebagai aktivitas itu menentukan masa depan kita di dunia dan menentukan masa depan kita di akhirat. Oleh karena itu kita tidak boleh mengisi masa kini itu dengan sembarangan, apalagi terus ngomong ora apa-apa engko wae aku sing melakukan kebaikan. Ingat, bahkan untuk hal-hal tertentu enggak boleh kita meyakini besok pasti terjadi.
Rasul saja kan diingatkan sehingga diminta untuk mengucapkan insya Allah. Sehingga bagi kita Bapak Ibu selalu mikir, nek aku kleru ngisi ini ternyata dampaknya banyak, apalagi dampaknya masa depan. Maka kita harus hati-hati betul ketika mengisi waktu yang menjadi kuasa kita ini. Mungkin pas lama kan terus agak kelingan, untung yo wingi aku sedekah, untung yo wingi aku wis tilik. Kan begitu. Ada orang sakit, kita tidak memutuskan tengok hari itu. Terus ada seorang anak, bapaknya sakit, diantar oleh anak itu ke dokter, tapi ke kantornya tidak diantar. Mungkin dokter aja saya antar, kok ke kantor tidak saya antar. Akhirnya bapaknya itu nyopir sendiri. Di perjalanan apa yang terjadi? Di perjalanan kemudian ada peristiwa karena mungkin beliau nyopir sambil sakit terus kecelakaan. Anak terus bilangnya, "Gelo apa kok ya mau rata?" Jadi pilihan kita menentukan sebetulnya yang akan terjadi di yang akan datang itu seperti apa. Tetapi harus kita akui bahwa kita itu perencana, tetapi Allah adalah penentu segalanya. Maka ketika kita sudah merencanakan berikhtiar dengan baik, tetapi kebaikan yang kita definisikan ternyata berbeda dengan sesungguhnya kebaikan yang didefinisikan Allah. Maka kalau ini Al-Quran mengatakan ada sesuatu yang kamu anggap baik, tapi sesungguhnya itu buruk bagimu. Maka suruh berprasangka baik dengan ketentuan Allah. Contohnya ngeten iki Bu. Nanti kalau misalkan ini kan terus kejadiannya teng Jawa Barat. Para pedagang neko asongan makanan termasuk nek Jawa jenenge tape, nek Jawa Barat napa namine? Peyem. Nah, ketika mau ke jalan besar itu melewati sawah. Terus sudah kan berencana, ini kalau laku semua untungnya sekian puluh atau sekian ratus ribu. Bapak Ibu, rombongan itu karena dari kampung yang sama, jadi wis ketok do irit-iritan bareng gitu. Salah satu pedagang itu karena lewat di pematang sawah, mbuh pripun carane oleng jatuh. Gek jatuh ini kuteng sawah. Coba kira-kira nek senek tiba ning sawah iso diresiki napa mboten? Gek sing tiba tape. Kan ndak bisa. Terus coba niku kula maos niku pripun? Lek ngeluh niku rak wis siap apik-apik, di jalan ada peristiwa seperti ini, untungnya saja hanya segini, terus sekarang hancur dagangan seperti ini. Kira-kira sedih napa sedih banget? Nah, ibu sedih napa sedih banget? Mesti dia bersedih. Bersedih, bahkan kalau dikisahkan ya mungkin bahkan sampai protes sama yang kuasa. Tetapi Bapak Ibu, ternyata itu cara Allah mencintai orang itu. Karena beberapa jam berikutnya beliau dapat kabar angkot langganannya itu kecelakaan. Kalau dia tidak jatuh dulu, terus membersihkan sehingga yang bisa dijual dilanjutkan dijual, dia mesti ikut angkot itu. Karena itu udah jadwalnya. Tapi karena dia harus jatuh dulu terus membersihkan barang-barang, akhirnya tidak bisa ikut angkot langganannya itu. Kalau sudah begitu baru menyadari, oh ini toh rahasia kehendak Allah. Nah, oleh karena itu, mari waktu yang menjadi kuasa kita untuk memilih ini, kita terus berpikir milih sebaik-baiknya.
Dan masalahnya itu bukan itu, waktu itu terbatas. Lo ngrasake waktu terbatas niku ketika pun krungu kabar kanca saangkatan satu persatu dipanggil. Kan terus lah berarti ki jan wis wayah. Dadi ning nggon WA wayah. Sudah siap. Problemnya kita itu selalu tergagap-gagap dan selalu takut karena merasa belum siap. Bisa jadi karena pilihan waktu kita itu masih banyak yang ketika ada masih nunggu kowe nek wis meh komat kowe nek wis rakaat terakhir. Kan masih begitu kita. Ngaji itu mudawamahnya masih sering diganggu. Dulu pokoknya bar maghrib karo bar subuh mesti darus. Terus ada waktu gangguan dan macam-macam. Nah oleh karena itu ya karena waktunya terbatas, ya seperti ini kita kembali teringat hadis Nabi, yang cerdas itu yang terus ingat bahwa kematian itu pasti datang. Ketika Nabi ditanya fa'ayul aqyasu, siapa orang yang cerdas itu ya Rasul, maka Rasul kan mengatakan aktsarhum lil mauti dzikra wa aksanuhum lima ba'da istidada. Ia yang selalu ingat akan datangnya kematian dan mempersiapkan kehidupan sudah kematian dengan baik. Lah kebetulan kehidupan sudah kematian itu menjadi tanggung jawab kita. Tidak bisa Pak Imam menanggung kita, ya kita. Maka nanti di lagu itu loh, tiada lagi gunanya harta, terus apa? Sanak saudara, sudah nggak ada. Kalau udah terputus. Orang lagu ini, bila Israel datang memanggil, jasad terkubur di pembaringan, seluruh tubuh dan sudah. Oh, anak mau rangkul aja sudah nggak berani karena sudah jadi. Dan kalau sudah di situ isinya adalah kita menyesal atau bersyukur sudah punya banyak amal soleh. Maka resolusi tahun barunya apa? Oh, duit sakniki harus kita jaga. Saya akan hati-hati menggunakan waktu karena waktuku terbatas. Niki nek kula nek maem sakniki niki nggih kudu milih-milih tenan, Bu. Karena umur tua itu cadangan perut itu mboten. Lah nek mahasiswa niku rak maem sehari 6 piring mboten apa-apa. Wong piringnya cilik-cilik. Mboten maksudnya 6 porsi makan tuh bisa. Itu kalau di kondangan manten, semua gubuk itu kalau anak muda didatangi nggak masalah. Loh kalau kita agi mampir napa niku? Empal gendrong niku nglirik bakso wis ketok abut kok. Maka terus akhirnya pripun? Setiap mau makan saya mikir, iki kira-kira kualitas apa ora? Wis tak lebokke iki jebul ana panganan sing luwih. Karena untuk perut kita sudah sego goreng sakniki kita kan sudah nggak kuat lagi toh Bu, sak wajan dinteke dhewe. Karena maka waktu juga begitu. Kadang-kala kalau anak-anak yo ijik jaga begadang karena dia masih punya keyakinan ijik dawa harapan hidupnya. Lah nek sekarang kok kita itu masih begadang. Itu ya namanya kita tidak termasuk yang cerdas itu. Maka sekarang kita kudu ini jamaah rentok telat, tahajud rentok kodok, sedekah dikuatke. Terus ya sudah, yang muamalah begitu, sama tetangga semakin baik, sama anak, cucu, keluarga harus semakin care. Itu resolusi memasuki. Sehingga kalau itu yang terjadi di tugas masyarakat, ngurusi takmir tenanan, di pimpinan ranting tenanan,
di PKK tenanan, dasawisma tenanan, karena semua diniati itu sebagai amal soleh. Nanti nek mati pun, bahkan orang di dunia pun menjadi saksi bahwa kita matinya dalam keadaan husnul khotimah. Dan ini yang penting dengerin, Bu. Akhirnya memang penentu kita itu ketika masih diberi jiwa oleh Allah. Sebab mbok wong niku ijek mulus fisike, nek nyawani ra ono rawani kok turu kalih dhek niku. Ini apa betul? Maka betul, jiwa itu kan bahasanya bisa kolbun, bisa yang lain. Penentu baik buruknya kita itu ya jiwa kita itu. Mbok wong niku gandenge kaya ngopo, nek selalu berjiwa jahat, mesti kita tidak akan mengikhlaskan anak kita dinikahkan sama orang itu. Mbok sugih kaya ngopo, tapi nek atine elek mesti kita tidak. Maka tugas kita adalah minta kepada Allah terus agar diberi jiwa yang baik. Maka nek ngeten iki donga sing dulu kita sampaikan itu, Allahumma tawil umurana wa sahih ajzadana wa nawir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi arzaqana. Niku kita baca terus. Ya Allah, anugerahkanlah kami umur yang panjang, badan yang sehat, jiwa yang baik, iman yang kuat, amal yang selalu baik, dan yang ketiga rezeki yang terus lapang. Nek ngeten iki insyaallah jadi pengantar menyambut husnul khotimah. Nah, nyuwun sewu kula ajeng pamit. Nah, niki sedaya ngrubah jadwal karena dilalah niku tiket Jogja Jakarta niku penuh. Nah, besok itu rumah sakit kita di Jakarta, Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih niku nembe milad, dan infonya gubernur mau hadir. Lah bayangan kula niku teng Jakarta nih hari Senin masih ada pesawat, ternyata tiket pesawat telas, kereta api telas, akhirnya niki dapatnya tiket saking Solo. Nah, karena niku mohon maaf, jadi kula nyuwun pamit rumiyin. Nggih, niki muga-muga mboten ketinggal pesawat niki, karena ini masih ada satu lagi mungkin mampir di Masjid Tabligh Institute, masjid yang proses pembangunannya banyak didukung oleh Ustadz Adi Hidayat. Kula nyuwun pamit saestu. Ngaten nggih. Monggo saling mendoakan. Semoga Allah menjadikan kita orang yang selalu kuat iman sampai akhir dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Sama kita juga berdoa agar saudara-saudara kita di tempat-tempat yang sampai saat ini masih membara, terutama di Palestina, diberi kekuatan dan diberi suasana yang lebih baik di tahun baru. Aqulu qouli hadza fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.